Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Oke, absen dulu ya. Afifa Humaira Fitri. Al-Basar Humaira. Alisa Humaira. Patria. Dian Puspita Sari. Dimas Satria Maulana. Febian. Helmi. Intan Suhendri. Kartika Arnafisa. Hendika Pandestia. M. Julianto. Yes, Miss. M. Desman. Raihan Alfariski. Muhammad Abdul. Alif. Adel. Sadel Kufail. Isra. Mozi. Mufid. Nazril Afiansa. Nikita Zahara. Isa Munawaroh. Rahma Alisa. Raisya Tania. Rasya Noval. Revan Pratama. Rizky Aditya. Yes, Miss. Cesarita Esther. Kiki Amelia Fitri. Kiki Mainsita. Viva Dwi Farah. Tengku Riza. Yes, Miss. Tri Badila. Islam. Yes, Miss. Lapari Arkan. Yes, Miss. Idan Putra Pratama. Yes, Miss. Pernahkah kalian mendengar atau membaca sebuah cerita dongeng? Apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Sebuah masalah, penyelesaian masalah. Apa cerita yang kamu ketahui? Yang Malipundang, salah satunya Malipundang. Apa pesan yang ada di Malipundang tersebut? Ya, jangan durhaka kepada orang tua. Jadi, di dalam teks tersebut, di dalam Malipundang tersebut, itu namanya teks naratif. Baik, sebelum Miss memulai materi, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu mengkaji informasi dalam cerita naratif. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur teks naratif tersebut. Baik, yang pertama tadi peserta didik mampu mengkaji informasi dalam cerita naratif. Baik, definition naratif teks. Naratif teks ialah sebuah teks yang menceritakan rangkaian suatu peristiwa secara berurutan dan saling terhubung satu sama lain. Yang kedua yaitu tujuan naratif teks atau the purpose of the text narrative, yaitu untuk menghibur atau menginformasikan pembaca dan menyajikan rangkaian peristiwa
yang kedua yaitu konflik, dan yang ketiga yaitu resolution, dan yang terakhir yaitu koda. Pertama yaitu orientation. Orientation merupakan paragraf pembuka pada teks yang memperkenalkan tokoh yang terlibat, waktu terjadi dan lokasi latar belakang kejadian, who, when, dan where. Kemarin saya bilang kalau orientation itu ada di dalamnya ada mengandung 4. Yang pertama who, yang kedua yang ketiga yang keempat. Terus yang kedua yaitu complication. Complication terletak setelah orientation dan terdiri dari paragraf yang menjelaskan masalah awal. Masalah awal ini adalah awalan alur cerita yang berlanjut pada konflik, klimaks, dan anti klimaks sebuah cerita. Apa arti complication? Yang dijelaskan ya, masalah awal atau puncak masalah. Yang ketiga yaitu resolution. Resolution merupakan paragraf yang menjadi akhir cerita, yang menjadi penyelesaian dan menjadi akhir suatu cerita. Permasalahan yang ada dalam suatu teks naratif harus diselesaikan. Jadi di resolutionnya semua cerita harus selesai. Nggak ada yang nggak selesai. Apa itu resolution? Akhir cerita atau peserta didik mampu mengkaji informasi dalam cerita naratif. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur teks naratif tersebut. Baik, yang pertama tadi kita peserta didik mampu mengkaji informasi dalam cerita naratif. Baik, definition naratif teks. Naratif teks ialah sebuah teks yang menceritakan rangkaian suatu peristiwa secara berurutan dan saling terhubung satu sama lain. Yang kedua yaitu tujuan naratif teks atau the purpose of the text narrative, yaitu untuk menghibur atau menginformasikan pembaca dan menyajikan rangkaian peristiwa secara koheran dan menarik. Selanjutnya, generic structure. Generic structure teks naratif ada 4. Yang pertama orientation, yang kedua yaitu konflik, dan yang ketiga yaitu resolution, dan yang terakhir yaitu koda. Pertama yaitu orientation. Orientation merupakan paragraf pembuka pada teks yang memperkenalkan tokoh yang terlibat, waktu terjadi dan lokasi latar belakang kejadian, who, when, dan where. Kemarin saya bilang kalau orientation itu ada di dalamnya ada mengandung 4. Yang pertama who, yang kedua yang ketiga yang keempat. Terus yang kedua yaitu complication. Complication terletak setelah orientation dan terdiri dari paragraf yang menjelaskan masalah awal. Masalah awal ini adalah awalan alur cerita yang berlanjut pada konflik, klimaks, dan anti klimaks sebuah cerita. Apa arti complication? Yang dijelaskan ya, masalah awal atau puncak masalah. Yang ketiga yaitu resolution. Resolution merupakan paragraf yang menjadi akhir cerita, yang menjadi penyelesaian dan menjadi akhir suatu cerita. Permasalahan yang ada dalam suatu teks naratif harus diselesaikan. Jadi di resolutionnya semua cerita harus selesai. Nggak ada yang nggak selesai. Apa itu resolution? Akhir cerita atau ending cerita. Yang keempat yaitu generic structure-nya koda. Koda ialah pesan moral atau amanat cerita. Seperti cerita Malik Kundang tadi, yang dia mempunyai amanat apa? Adil. Iya, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya yaitu jenis naratif. Yang pertama yaitu ada fabel, yang kedua ada legend, yang ketiga ada fairy tale,
yaitu fabel. Fabel yaitu cerita tentang binatang yang seakan-akan berperilaku menyerupai manusia. Contohnya, ya, kancil dan buaya. Yang kedua, legend. Legend biasanya menceritakan asal-usul atau peristiwa sejarah atau tempat. Contohnya, terus ya, asal-usul Danau Toba. Yang ketiga yaitu fairy tale, cerita ajaib yang tidak benar-benar terjadi atau hanya sekedar hayalan. Iya, contohnya Rapunzel. Terus yang keempat, folklore, yaitu cerita rakyat, merupakan cerita turun-temurun dari leluhur hingga menjadi sebuah tradisi. Apa itu? Ya, betul. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Any question? Ada yang belum paham dengan materi naratif teks? Baik, kalau sudah paham semua, mau ngasih. Kalian buka buku paket kalian, halaman 92, yang berjudul The Ugly Duckling. Ugly Duckling, halaman 92. Kasih waktu 5 menit untuk membaca. Yang lahir di sebuah sarang yang mengalami penindasan dari hewan-hewan lain di sekitarnya sampai ia menjadi dewasa dan menjadi seekor angsa cantik, bebas terindah dari segalanya. Oke, ya. The Ugly Duckling menceritakan tentang si titik burung rupa yang nggak mempunyai rumah. Jadi dia pergi ke suatu tempat yang di mana ada ayam dan yang hewan lainnya. Mereka mengejek si burung titik burung rupa tersebut. Yang kedua, apa moral yang kamu dapat di cerita tersebut? Iya, Rehan. Moralnya, ialah kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya dan tidak boleh mencari keagungan yang lainnya hanya karena berbeda dari kita. Oke, iya. Yang ketiga, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Iya. Ugly Duckling, a duck, mother duck, cat, and other duck dan swans. Oke, jadi itulah cerita The Ugly Duckling. Baik, sekarang Miss mau ngasih LKPD kepada kalian. Latihan. Tulis buat di kertas ini aja ya. Buat nama tanggal. Ini kita bahas sama-sama. Putri, tahan.
jawaban di kertas ini aja. Gampang mulai. UJP kamu. Berapa menit videonya? Waktunya 15 menit lagi. Ya, Miss.
are the characters in the story? The answer is Malik Undang, Malik Mother, Malik Father, and Malik Wife. Oke, bagaimana, ada jawaban yang lain? Ada jawaban selain sama-sama Ardef? Benar nggak jawabannya? Benar. Benar? Benar. Ada yang menambah? Oke, nomor 2. Selanjutnya, siapa yang mau? Nomor 2, siapa yang mau? Baca soalnya dulu. Benar atau enggak? What? Ada yang lain? Ya. Ada. Enggak. Once upon a time, lived a little boy named Malik Undang. He lived in the station with his mother. They are very poor, but they live quiet and harmoniously. Benar atau tidak? Yang dijawab Ardel. Ada yang lain? Oke. Yang nomor 3. Kamu lah. Benar atau tidak? Ada jawaban yang lain? Ya, Muzi. Repeat, besarkan. Ada yang lain? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Ya. Number 4. How is the story record? Malik realized that what he called the rebellious mother would go out and become her. What is called the rebellious mother. How about you? Ada yang lain selain Rehan? Ada? Enggak. Bagaimana jawaban Rehan? True atau false? Oke, selanjutnya next number 6. Siapa yang mau? 5, ya 5. Lanjut. Next. Ada mau lagi? Ya. Number 6 and number 5. Try to explain the nature of the mother character. Baik hati dan rendah hati. Baik hati dan rendah. Oke, I continue this. Ardel, baik hati dan rendah hati. Oh, review. Ada yang lain? Ada yang lain selain jawaban baik hati dan rendah hati? Oke. Kalian tandai ya di LPKPD kalian dari
once upon a time sama harmony. Itu orientation. Selanjutnya, mana konflik? Rehan. Konflik. Apa yo? Mana tidak ini di mana? Mas. Mana dia tadi? Ayah. Enggak masalahnya di lanjut. Next. Ada mau lagi? Ya. Number 6 and number 5. Try to explain the nature of the mother character. Baik hati dan rendah hati. Baik hati dan rendah. Oke, I putting this Ardel, baik hati dan rendah hati. Oh, review. Ada yang lain? Ada yang lain selain jawaban baik hati dan rendah hati? Oke. Next number 6. Ya, Rehan. Number 6. Number 6. Can you explain the nature of the character Malik? Nature The nature, yeah, of the character. of Malik. Durhaka, angkuh, dan sombong. Oke, durhaka, angkuh, dan sombong. Ada yang lain? Jawabannya? Selain angkuh, sombong. Tidak? Yang di ujung sana ada? Oke, selanjutnya next number 7. Kartika. Tegak. Ada selain Kartika, jawabannya ada. Coba yang jawab tidak ada. Ya. Jawabannya Emosi. Apa yang Malik? What unique and magical event in the story? Then it matters to Marin. Then his mother was Malik. Ada Bukan jawab. untuk Malik itu. Dan is ada Demalin. Ada jawaban selain punya Mozi? Jawaban kamu apa nggak ada? Apa? Malin yang membunuh Malin dan istrinya menjadi baik. Ya, sama. Ada yang lain selain itu? Ada, oke. Next, number 9. Siapa? Nice. Benar. Besakan suaranya. FCD. Ada selain yes, jawaban yes, kamu. Tegak, beneran. My answer is maybe. Selain maybe, tidak ada. Benar atau salah? True or false? Ya. Nah, oke. Number 11. Write the moral or message of the next. Ya. Ya.
supaya orang tua melindungi anak juga berada di bawah pengawasan orang tua. Oke, ada yang lain? Janganlah durhaka kepada orang tua, apalagi ibu, karena surga ada di telapak kaki ibu. Ada yang lain jawabannya selain itu? Ada? Ada yang di ujung ada? Oke. Tulis benar salahnya. Berapa? Udah banyak ya. Dua. Satu orang. Buka. Dari pengertian, dari jenisnya apa yang kalian dapat? Ya, Generic structure. besarkan suaranya. Generic structure merupakan Generic structure. generic structure merupakan teks kekhayalan atau imajinasi. Teks naratif. Naratif teks merupakan teks imajinasi atau karangan orang. Generic Dengarkan yang di ujung, nanti suruh repeat. Generic structure-nya adalah orientation, conflict, resolution, dan coda. Ya. Jenis-jenis cerita naratif teks